Turunlah kemudian ayat ya, Quran surah kedua ayat 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi tapi lisannya nggak sesuai Nabi. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi, Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, Quran surah kedua ayat 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya Nabi dulu, Nabi Muhammad itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu, kan saya belum tuntas tadi nerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah kan. Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang, tapi nggak putus asa Pak. Besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad, ya ke Ka'bah. Itu datang salah satunya mengatakan, Muhammad, gini nggak usah nyembah deh. Yang kayak tadi malam, hormati aja. Minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini. Kan dulu di sekitaran kamu masih ada tuh ya, patung-patung gitu. Kamu pegang aja, nggak usah disembah, nggak usah apa. Cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya, Nabi sampai mengatakan, ini kan saya cuman megang aja. Kan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja, tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu. Wa in kadu la yaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya ada orang yang bisa mempelesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir sampai kemudian turun ayat itu. Sampai mengatakan jangan sampai tersentuh, kalau itu kejadian akan ditimpakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Siksa berdua kali lipat. Nyentuhannya nggak boleh, apalagi bersih-bersih. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Allah, dosanya banyak itu. Tolong aduh anak cucu kami jangan dibawa seperti itu ya. Tolong jangan dipelesetkan itu. Kalau Anda mau ingkar aja sendirian, jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu pun kami doakan supaya bertobat gitu kan. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Itu kasihan anak-anak pakai kerudung, masih SD, ada yang SMP, dibawa ngelap-ngelap tempat ibadah orang. Nabi aja megang, nggak boleh, Anda bersih-bersihin. Itu fatal itu. Dan kalau sekampung sudah dibegitukan, itu bahaya itu. Bahaya itu ya.
Harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu, mesti mengingatkan dan sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia mengalahkan nilai-nilai akhirat. Itu fitnah paling besar itu. Ujian terberat itu. Ujian terberat itu datang dari orang baik yang menyimpang. Itu paling berat. Ya, orang yang kelihatan baik tapi menyimpang itu paling berat. Sehingga ketika akan diluruskan ya sudah pada ngasih duluan. Ya kan sudah dibiayain, sudah dibeasiswain. Jadi sulit nolaknya. Itu yang berbahaya itu. Allahu Akbar, itu masih biasa Pak, apalagi Dajjal yang turun. Dajjal yang turun. Dajjal itu Allahu Akbar ya, nunjuk ke langit hujan, turun hujan. Nunjuk ke tanaman mati, mati dia tuh. Jadi kalau yang kecil aja belum kuat, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil tuh baru handphone ya, handphone. Ini uang. Itu baru yang kecil-kecil. Udah 10.000 orang, apalagi Dajjal beneran yang turun. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati. Ayo keluarga dibina dengan baik ya. Tuntunan Rasul itu dilihat. Makanya lakad. Jangan pernah ragu dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya Nabi dulu aja nggak ragu gitu kan. Itu baru 2 kalimat tuh lakad. Hadisnya belum dibaca. Itu baru ayatnya tuh. Ya, baik. Kalau orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas.